Pagi hari ini saya akan berbicara, izin buka masker Bapak Ibu ya. Tentang Tuhan yang besar. Taruh tangan kanan di dada seperti ini Bapak Ibu. Semua yang di rumah yang menyaksikan ibadah online, taruh tangan kanannya di dada, sama-sama katakan dengan saya memiliki Tuhan yang besar. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya yang di balkon, saya memiliki Tuhan yang besar. Yang di ujung, ayo Pak, taruh tangan kananmu di dada gini Pak. Ya Pak, iya, yes. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, make sure. Bangun pagi kalau saudara malas doa, malas baca Bible, bangun tidur minimal saudara taruh tangan kanan di dada dan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yahweh yang besar. Aku punya Yesus yang perkasa. Aku punya Elohim yang besar. Saudara, rohmu lebih daripada pemenang. Masalah boleh ada 1.000 di depan kita, 2.000 di kiri kita, 3.000 di kanan kita. Kita tetap punya Tuhan yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus. Oh iya saudara, ini bukan sugesti. It is the truth. Ini kebenaran. Saudara dan saya as a believer, we have a great God. Amin. Sakit saudara pasti disembuhkan. Kelemahan saudara pasti diberikan kekuatan. Masalah saudara pasti ditolong. Why? Saudara dan saya anak kesayangannya, biji matanya, kecintaannya, kepunyaannya. Hanya orang tua yang gak punya hati gitu kalau lihat anaknya diapa-apain orang terus orang tuanya diem aja. Hanya orang tua yang gak punya hati kalau lihat anaknya kelaparan terus dia diem aja. Saudara, Bible mencatat kalau bapamu saja yang jahat di dunia tahu memberi apa yang baik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Waktu engkau dan aku lapar, dia akan menyediakannya. Amin saudara. Ya kita baca firman ya. Ulangan 10 ayat 17. Yang di rumah juga boleh buka Ulangan 10 ayat 17. Baca sama-sama. 3, 2, iya. Keren. Sebab Yahweh Elohimmu dialah Elohim atas segala ilah dan Tuhan atas segala Tuhan, Elohim yang besar, yang perkasa dan dahsyat, yang tidak memandang muka dan tidak menerima suap. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi dia yang besar Bapak Ibu. Saudara, jika saudara dan saya dalam menjalani hidup ini terus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, maka percayalah saudara, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya akan mengalami ketenangan dan aman. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya menyadari saya memiliki Tuhan yang besar, ayo Bapak Ibu jangan bengong-bengong, sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya menyadari saya memiliki Tuhan yang besar, yang pertama saya aman. Yang kedua saya akan tenang. Amin. Saudara, saya banyak di Jakarta menemui orang-orang yang konseling sama saya. Pak, saya sudah minum sanak berbiji-biji. Apa itu sanak? Obat istirahat, obat tidur. Oke, mungkin tubuhnya tenang tapi jiwa rohnya tetap sakit. Saya ketemu banyak orang, Pak, saya coba melarikan diri ke tempat maaf ya, hiburan malam, jalan dengan perempuan lain, jalan dengan laki-laki lain. Ternyata itu juga gak bisa buat saya tenang dan happy. Ada banyak pengusaha kaya di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, pejabat di Jakarta punya uang banyak sekali. Tapi mereka juga berkata sama saya, Pak Verona, please help me, pray for me. Aku tidak mengalami ketenangan.
Kapan orang percaya anak Tuhan menjadi tenang? Waktu dia menyadari Yesusnya besar, Yesusnya hebat. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dan saya akan mengalami ketenangan. Bisa tidur nyenyak. Meskipun ada 1000 orang yang ingin menjatuhkan kita, Tuhan tetap membela kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sadarilah saudara dan saya memiliki jaminan. Tuhan kita besar. Kita bukan memiliki Tuhan yang kaleng-kaleng, saudara. Amin. The question is, kenapa kita harus tenang? Kenapa kita bisa aman dalam menjalani hidup ini kalau kita memiliki Tuhan yang besar? Coba tampilkan ayat ini kembali. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, sebab Yahweh Elohimmu, Dialah Elohim atas apa Bapak Ibu? Dia adalah Elohim di atas segala ilah. Dia adalah the great worship. Dia adalah penyembahan yang paling tertinggi di antara sesembahan-sesembahan yang ada di dunia ini. Saudara mau lihat, saudara saya ajak ke satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal ke-5 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6. 1 Samuel 5, saudara boleh buka Bible di digitalnya kalau di medianya. Oke, sudah ada. Dikatakan demikian, ketika bangsa Filistin mengambil apa Bapak Ibu? Tabut sesembahan. Elohim itu artinya yang disembah, saudara. Dan membawa apa Bapak Ibu? Membawa ke kuil Dagon. Serta meletakkannya di dekat patung Dagon. Patung Dagon itu patung dewa-dewa sesembahan. 3. Yang ketiga, pada keesokan harinya saat orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, mereka melihat patung Dagon itu telah apa Bapak Ibu? Jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan apa? Tabut Yahweh. Kemudian mereka mengangkat patung Dagon serta meletakkannya kembali ke tempatnya. Yang pertama 1-0 telah terjadi saudara. Lanjut ayat 4. Ketika mereka bangun pagi-pagi, sekali pada keesokan harinya, mereka melihat patung Dagon telah terjatuh kembali dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Kepala Dagon serta kedua telapak tangannya telah apa Bapak Ibu? Terputus dan tergeletak di ambang pintu, hanya bagian tubuhnya yang tertinggal padanya. 5. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang-orang yang datang ke dalam kuilnya tidak datang melangkah di ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. 6. Baca sama-sama Bapak Ibu, ayat 6. Bukan. 1 Samuel 5 ayat 6. Lanjutannya tadi ayat 6. Oke, ayat 6. Tangan Elohim menekan berat orang-orang Asdod. Dia melemahkan mereka, menghajar mereka dengan penyakit-penyakit tumor baik kota Asdod maupun wilayah-wilayah kekuasaannya. Ini tabut Elohim saudara. Katakanlah ya, ini patung dewa. Sujud saudara. How to great your God in my God. Lemah. Gimana nih Pendeta Sriono? Oh iya pagi sih jam 7 ya, belum makan gudeg ya. Ini tabut Elohim, ini dewa-dewa ditaruh bareng-bareng. Badan kakinya putus, palanya nyembah ini. Amin saudara. Kita tenang karena kita punya Tuhan, punya jaminan. Sebesar sehebat apapun ilah-ilah di luar sana, Elohim kita jauh lebih besar. I respect about others, all religion. Amin saudara.
Setiap pribadi memiliki Tuhannya masing-masing. Tapi Tuhan yang kita kenal dalam nama Yahweh, yang menginkarnasikannya melalui Yeshua. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus namanya. Tepuk tangan bagi dia. Saudara, yang selanjutnya, kalau saudara perhatikan, lihat baik-baik Ulangan 10 ayat 17 tersebut. Sebab Yahweh Elohimu dialah Elohim atas segala ilah dan Tuhan atas segala Tuhan, Elohim yang besar, yang perkasa dan yang dahsyat. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya punya Elohim yang besar. Semua sampai di balkon, saya punya Elohim yang dahsyat. Saya punya Elohim yang perkasa. Amin. Sangat lucu kalau kita punya hanya masalah utang 1-2 juta, 100-200 juta, 1-2 M, kita meragukan kebesarannya. Lucu banget saudara. Sangat lucu kita meragukan keberadaan, keeksistensian Tuhan hanya karena tagihan listrik, cicilan dan lain sebagainya. You have a great God. When we call His name, Dia pasti tolong kita. Dia pasti sertai kita, Dia pasti bantu kita, Dia pasti bela kita. Tanpa memandang muka. Saudara mau orang kaya, saudara mau diaken, pendeta, gembala, Dia tetap tolong karena saudara anaknya. Saudara disakiti orang jangan balas karena Tuhan yang akan bela kita. Saudara direndahin orang jangan respon karena Tuhan yang akan bela kita. Amin. Aku mengalaminya saudara. Bagaimana orang menjatuhkan saya, merendahkan saya. Ketika aku angkat tangan, Yesus ku turun tangan. Yahweh ku turun tangan. Elohim ku turun tangan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin yang di rumah. Saya sangat excited khotbah hari ini saudara. 3 sesi pasti excited. Karena saya dikasih 3 firman yang berbeda. Keren. I am the great God. Aku Tuhannya Musa, Elohimnya Musa. Jugalah Tuhan atas hidupmu. Bu, Tuhan tahu ibu gak punya kemampuan untuk meneruskan sekolah anak-anak ibu. Tapi percayalah, Dia punya banyak cara. Dia punya banyak jalan. Untuk pada akhirnya membuat anakmu berdiri di panggung wisuda. Dan dia lulus dari sekolahnya. Amin bu. Ya tapi suami saya udah gak peduli sama saya pastor. Gak kasih uang belanja, gak kasih uang makan. Suamimu boleh gak peduli. Yahweh yang bersemayam di sorga, Dia peduli. Amin. Tapi istri saya udah gak mau tahu pak. Ninggalin saya pak dengan laki-laki lain. Sabar pak. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang besar. Indah pada waktunya. Dia ubahkan rumah tangga kita pulih kembali. Tepuk tangan bagi Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya maka kita harus meyakini, mengimani dan mempercayai. Bahwa Dia itu besar adanya saudara. Dan Dia gak berubah. Dia gak akan pernah berubah. Saudara mau baik, saudara mau gak baik, Dia tetap baik. Saudara mau berubah, saudara gak berubah, Dia tidak akan berubah. Amin saudara. Dia benar adanya. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, Yesus kita jauh lebih besar. Yahweh kita jauh lebih besar. Elohim kita jauh lebih besar. Seberat apapun pergumulanmu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Suatu kali Musa diperhadapkan saudara dengan laut Teberau. Bukan hanya dengan laut Teberau, tapi dia juga dihadapkan dengan erangan jutaan bangsa Israel. Live around him. Di sekitar dia orang berteriak-teriak. Apa gak ada kuburan ya Pak Suryono di Mesir? Apa gak ada makanan Pastor Budi di Mesir? Kau bawa kami, kau siksa kami di sini. Kau mau bunuh kami. Di belakang ada Firaun dan tentara-tentaranya.
Sebagai pemimpin, as a leader, saudara, drop juga sih. Tapi Musa tahu, Yahweh yang menampakkan dirinya. Malah Yahweh dengan semak yang terbakar, saudara. Malaikat Yahweh, teofani Yahweh itu sendiri, saudara. Dia ingat Yahweh nenek moyangnya. Kalau dulu aku dikeluarkan dari tanah perbudakan, hari ini juga laut ini akan terbelah. Saudara, kita baca semua kisahnya. Dan laut itu pun terbelah. Betapa besarnya Tuhan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, gereja pengembalaan saya sedang bertumbuhnya hari-hari ini. Baru 3 bulan jemaat kami sudah memasuki 400 jemaat. Pagi itu penuh sesak 300 orang, saudara. Sore udah 100, menuju 600, dan sepertinya tahun ini dan tahun depan sudah menembus angka 1000 jemaat, saudara. Setiap minggu selalu ada mujizat. Setiap minggu selalu ada revival. Apa kita hebat? No, we just realize we have a great God. Gak ada tuh saudara kita ritual-ritual keagamaan. No, kita just realize Tuhanku besar, pasti menolong, pasti menyembuhkan, pasti memberkati. Mau masalah sebesar apapun di dalam Yesus, di dalam Yahweh, pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Saya cekokin tiap minggu jemaat saya, Bapak Ibu. Jemaat yang percaya untuk saya gembalakan. Jangan takut, jangan khawatir. Di depan kita ada Tuhan, di kanan kiri kita ada Malak Yahweh, di belakang kita ada tentara sorga. Tiap minggu saya proteksi jemaat ini, saya gembalakan, saya sentuh satu-satu Bapak Ibu. 300 jemaat, 300-300-nya saya samperin satu-satu. Ibu disayang Tuhan, Bapak ditolong Tuhan, pasti dibela, pasti kita menang. Pengusaha, tentara, TNI, artis, Polri, pejabat, orang susah yang datang ke tempat kami. Mengalami banyak mujizat. Sampai kita lagi cari survei tempat baru. Atau kita mau buka sesi. Bayangkan saudara, kami gak woro-woro. Tapi mereka datang dari Bandung, Pekanbaru, dari Belanda, dari Timor Leste, dari Singapura, dari Batam. Hadiratnya menarik jiwa-jiwa. Dan ini bukan datang terus besoknya gak datang. Tiap minggu mereka hadir. Yang dari Belanda lagi extend sebulan. Dari Surabaya hadir saudara, dari Malang juga ada yang hadir, dari Kalimantan, dari seluruh pelosok Indonesia mereka hadir. Pak saya pulang dulu ya Pak ke Pekanbaru, nanti minggu depan saya hadir lagi. Berapa harga tiket pesawat? Dia bilang begini, balikin ke saya, karena saya punya Tuhan yang besar, yang menyediakan, Yehovah Jireh. Saya haus akan Tuhan. Saudara singkat cerita, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani seorang ibu yang sudah divonis dokter. Bukan 1 dokter, tapi 3 dokter, 3 profesor yang berkata, nyawamu tinggal 3 bulan lagi. Karena di otak dan tumormu terdapat cancer stadium 4. Saudara saya tidak berpanjang lebar, saya ingin buktikan dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesaksian yang pertama di pagi ini, seorang ibu. Dia bukan orang susah, dia bukan orang miskin. Dia istri salah satu suami dari pejabat di Jakarta. Dia seorang desainer terkenal, desainer artis-artis terkenal, punya uang. Dia sudah spend money sampai hampir 1 miliar untuk mengobati sakit kansernya, tapi tak kunjung sembuh. Tapi satu tangan Tuhan menyentuh otaknya, menyentuh paru-parunya, kansernya hilang. Selamat menyaksikan saudara. Multimedia. Dan saya ada lagi kesaksian yang lebih dahsyat lagi Tuhan buat saya. Pada saat saya kena autoimun beberapa bulan yang lalu, saya mengalami batuk. Karena saya punya imun direndam oleh obat. Saya mengalami batuk 1 bulan. Dan ketika saya mengalami batuk itu, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika saya di CT scan, dan saya punya paru-paru saya ada penebalan, dibilang katanya ada kanker dan tumor. Terus udah gitu, saya setelah udah
proses dengan segala pemeriksaan. Saya sempat pulang ke rumah, saya bilang saya capek, saya nggak mau. Saya bilang Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ternyata setelah 2 minggu kemudian saya sudah pulang ke rumah, saya mengalami lumpuh seperti lumpuh, tidak bisa berjalan. Sebelah kiri badan saya dari atas sampai bawah tidak ada tenaga, tidak bisa naik tangga, tidak bisa berjalan. Saya dibawa lagi ke rumah sakit di UGD. Dibawa lagi ke rumah sakit, saya mengalami panas tinggi sampai 41 demam. Dan sama dokter saraf di sana saya harus di CT scan, saya harus di MRI. Dan terakhir saya mengalami kelemahan yang luar biasa. Tidak berdaya, tidak bisa bangun kalau saya tidak disuntik. Dan PM datang untuk mendoakan. Pada saat saya di MRI udah ada hasil. Jadi dokter bilang ada banyak penumpukan di kepala saya. Ada kayak semacam tumor, dicurigai itu tumor dan kanker. Terus katanya kalau bukan itu infeksi atau jamur katanya. Anak saya sudah nangis semuanya, anak saya sudah berpikir. Terus sampai tanya ke dokter, dok kira-kira gimana ini? Terus kata dokter harus di PESCAM katanya. Harus menjalani pemeriksaan lagi di PESCAM. Saya akhirnya dengan segala bujukan anak-anak tadi saya udah gak mau, saya bilang saya mau pulang. Dan bujukan anak-anak membawa saya pergi PESCAM dengan ambulan, dengan dibawa saya pergi PESCAM. Hasilnya lebih mengerikan lagi, katanya saya mengalami kanker stadium 4 di kepala saya. Terus sampai ditanya sama Ina, anak saya, dok kira-kira umur mama saya gimana? Katanya kira-kira umur, dia langsung memvonis umur mama kamu tinggal 3 bulan. Katanya ada pembekakan di mana-mana katanya. Terus bukan hanya satu dokter lagi, satu dokter aja mengatakan itu. Dokter imun pun mengatakan, Ina mama kamu kurang beruntung. Ada kanker stadium 4 di kepalanya. Mungkin bisa juga di paru-parunya itu juga ada kanker naik ke atas. Terus ditanya lagi ke dokter paru-paru yang merawat saya, Ina mama kamu gak menerusin kemarin perawatannya, makanya ini kanker Ina. 3 dokter di rumah sakit besar mengatakan saya kanker. Dan itu saya tidak tahu sama sekali. Saya cuma bilang, Ina kenapa? Waktu PM datang, PM seperti udah tahu, Pastor Mario udah tahu kalau apa sudah diceritakan oleh Ina. PM hanya mengatakan disiram dengan minyak urapan di kepala saya. Terus PM bilang, Tante, mas perak saya gak punya Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Saya ingat saya menyiram minyak urapan di kepala saya. Dan pada saat itu PM bilang, Ina mama kamu gak sakit. Saya mengamini itu semua. Mama kamu gak sakit, mama kamu hanya kesepian aja katanya. Akhirnya singkat cerita, saya dipindah oleh rumah sakit yang berbeda. Karena dari kakak, referensi dari kakak, akhirnya saya dipindah oleh dengan rumah sakit yang berbeda. Dan pada saat itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Dan saya percaya Tuhan sudah mengangkat sakit penyakit saya dan mengampuni segala dosa saya. Dan pada saat itu harus dibiopsi kepala saya karena untuk dilihat apakah itu benar-benar kanker atau tidak. Dan puji Tuhan, waktu diceritakan dengan satu dokter ini juga, dokter ini mengatakan 80% kanker. Sudah dibilang 80% kanker, anak-anak sudah menangis malam itu. Ina bilang, Mam semangat ya Mam, kita masih butuh Mami. Dan saya bilang, ini apa nih, kayaknya ada sesuatu yang pasti gak beres sama saya. Tetapi saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan pakai saya menjadi saksi Tuhan, karena banyak yang saya mau ceritakan tentang keajaiban Tuhan. Pakai saya Tuhan, saya bilang begitu. Dan pada saat pagi itu saya dibiopsi, ternyata semua hasil apa yang di dokter bilang 4 dokter mengatakan kanker, ternyata dibalik oleh Tuhan. Ternyata semua hasilnya hanya kuman dan reak.
Ketika di tromboskopi saya punya paru-paru itu hasilnya reak semua. Dan puji Tuhan, saya masih bisa dirawat dan masih bisa diobati. Kata dokter, ini bisa diobati. Katanya kalau cuman kumat. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya masih diberikan umur baru, nyawa baru kepada Tuhan untuk saya bisa menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Yesus, saudara. Dan setelah saya dibiopsi, hasilnya mencengangkan. Satu prof bilang, Elizabeth, kamu bersyukur sama Tuhan, kamu diberi hidup baru, kamu diberi nyawa baru oleh Tuhan, kamu harus bersaksi, kamu harus bekerja untuk Tuhan. Dia bilang, seorang dokter yang menangis begitu banyak kepala, dan dia mengatakan seperti itu, luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan ada beberapa paru-paru saya juga dibilang ada air. Waktu di tromboskopi katanya ada air, ini 1 cc katanya. Waktu saya lihat katanya besok di USG. Ternyata pas di USG hari itu hilang semua itu air. Saya nggak perlu Tepuk tangan bagi Yesus, puji Bapak. Tuhan kepada Tuhan. Dan semuanya berjalan dengan baik sampai saya dirawat 43 hari. Harus memasuki antibiotik ke badan saya untuk membunuh kuman di kepala ini. Dan puji kepada Tuhan 5 hari sekali saya harus dicek ginjal saya dan semuanya. Dan puji itu kepada Tuhan, semua ginjal, fungsi ginjal saya baik sampai hari ini. Dengan begitu banyak antibiotik yang masuk, Tuhan sudah memberikan saya kesembuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah sempurna adanya. Kalau Tuhan menyembuhkan pasti dengan sempurna. Terbukti dengan autoimun saya yang saya takutkan. Apa yang saya pikirkan dengan kematian, ketakutan, itu tidak terbukti. Semakin kita takut, semakin kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja luar biasa. Saya menyerahkan kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Dan terbukti Tuhan turun tangan. Dan terbukti pada saat ini pun apa yang saya takutkan tentang autoimun saya tidak harus mengkonsumsi obat-obatan dari autoimun. Tuhan sudah menjawab doa saya. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Besar Tuhan saudara dan Tuhan saya. Rugi kalau saudara nggak percaya dia. Oh berarti untung rugi dong. Bukan itu konteksnya. Nyesel saudara. Kesembuhan dia sediakan. Pertolongan dia sediakan. Penyertaan dia sediakan. Apa kurangnya dia? Saudara nggak percaya. Salah sendiri. Dia baik adanya. Ini orang punya uang. Orang kaya. Desainer terkenal saudara. Result. Nggak selamanya uang bisa beli kesembuhan. Nggak selamanya pangkat menolong kita. Nggak selamanya posisi bisa mengubah keadaan. Tapi Yahwehmu, Yesusmu, Elohimmu akan menolong kita. Yang setuju kasih tepuk tangan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.